Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan saya Nigusti Ayu, Putu Putri Suantari NIM G141653 di bawah bimbingan Ibu DRA Itasia Dina Sufianti MSI dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ansori Macik MSc akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan SMOTE pada metode CHAIT untuk mengklasifikasi tingkat loyalitas pelanggan. Ada beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini, diantaranya adalah latar belakang, tujuan penelitian, data dan metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Setiap perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa, memiliki orientasi untuk memaksimalkan keuntungan. Pelanggan adalah unsur yang paling potensial untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Menurut Artun dan Levin, pada tahun 2015, dalam kuantitas yang sama, pelanggan loyal memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam memperoleh keuntungan dibandingkan dengan pelanggan yang baru. Untuk itu, keberadaan pelanggan loyal harus mulai jadi pertimbangan dari perusahaan. Salah satunya adalah mencegah berhentinya pelanggan dalam berlangganan dengan menerapkan program retensi pelanggan. Pengklasifikasian pelanggan akan membuat perusahaan lebih mudah untuk menentukan program retensi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik dari pelanggan. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah memperoleh model terbaik yang dapat mengklasifikasikan pelanggan churn dan not churn, serta mengetahui peubah-peubah yang memengaruhi pelanggan yang berpotensi churn. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Saya akan menjelaskan tentang data penelitian saya terlebih dahulu. Data pada penelitian ini adalah data transaksi pelanggan per hari dari perusahaan XYZ yang diperoleh dari PT Cakrarada Mustika. Periode data yang digunakan adalah bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. Terdapat 228.027 transaksi yang berasal dari 37.442 pelanggan, dengan asumsi transaksi dalam satu hari dianggap sebagai satu kesatuan transaksi. Terdapat 18 peubah yang diperoleh dari proses rekonstruksi data. Selanjutnya adalah tahapan dari analisis. Langkah pertama adalah membentuk kurva Kaplan-Meier, yaitu menghitung selisih dari dua waktu transaksi pertama dari setiap pelanggan, lalu menghitung nilai peluang dari setiap jarak, dan disusun dalam sebuah kurva survival. Langkah kedua adalah pemberian label pada pelanggan. Transaksi pelanggan yang akan digunakan dalam analisis adalah transaksi dari pelanggan yang setidaknya telah melakukan transaksi pertamanya antara 1 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2019. Seorang pelanggan akan diberi label churn ketika terdapat jarak transaksi yang lebih dari 3 bulan. Itu sesuai dari hasil kurva Kaplan-Meier. Langkah ketiga, pra-analisis data yang terdiri dari praproses data dan eksplorasi data dengan ketentuan transaksi yang akan digunakan dalam proses pemodelan klasifikasi adalah transaksi pertama hingga transaksi terakhir sebelum pelanggan tersebut terkena label churn. Langkah keempat adalah membentuk model klasifikasi terbaik. Terdapat dua model yang akan dibentuk dalam proses ini, yaitu yang pertama adalah model tanpa penerapan SMOTE. Pembagian data latih dan data uji berdasarkan metode 10-fold cross-validation. Setiap fold akan menghasilkan model klasifikasi, lalu akan terpilih satu model untuk dibandingkan dengan model utama. Model terbaik dari proses ini akan menjadi model 1. Selanjutnya, model dengan penerapan SMOTE. Prosesnya dilakukan sama seperti pembentukan model 1, namun SMOTE dilakukan untuk setiap pembentukan model dengan menggunakan data latih. Proses SMOTE yang digunakan adalah SMOTE dengan K5 dengan persentase oversampling sebesar 200% dan undersampling sebesar 150%. Selanjutnya, model yang diperoleh akan menjadi model 2. Tahapan analisis ini diakhiri oleh interpretasi model. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kurva survival Kaplan-Meier. Kurva tersebut menunjukkan bahwa 90% pelanggan telah melakukan pembelian kembali dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Waktu ini kemudian akan digunakan sebagai landasan dalam pemberian label churn.
proporsi data. Seperti yang kita lihat pada grafik, terdapat ketidakseimbangan data dengan perbandingan pelanggan churn dan not churn sebesar 4:1. Pada kasus ini, akan dilakukan upaya penanganan data tidak seimbang dengan menggunakan metode SMOTE. Berdasarkan grafik proporsi pelanggan dan tabel korelasi, menunjukkan bahwa produk susu anak memiliki kecenderungan menjadi produk dengan performa terbaik. Klasifikasi tanpa SMOTE. Model yang terpilih sebagai model 1 adalah model utama. Berdasarkan tingkat akurasi dari model, yaitu sebesar 87,02%, telah menunjukkan bahwa secara umum performa model dalam mengklasifikasi sudah baik. Namun terdapat kesenjangan yang lumayan terlihat pada nilai spesifisitas dan sensitivitas. Klasifikasi menggunakan SMOTE. Model yang terpilih sebagai model 2 adalah model Fold 5 dengan akurasi sebesar 87,92%. Penerapan SMOTE pada data ini berhasil meningkatkan nilai spesifisitas sebesar 19,93%, walaupun hanya meningkatkan akurasi sebesar 0,90%. Hasil analisis tanpa SMOTE diperoleh karakteristik dari pelanggan sebagai berikut. Pelanggan yang hanya membeli satu jenis produk dalam transaksinya dan produk itu bukan produk susu anak akan memiliki kecenderungan akan churn. Pelanggan yang membeli lebih dari satu jenis produk, pelanggan tersebut akan memiliki kecenderungan untuk not churn, kecuali pelanggan tersebut tidak membeli produk susu anak, produk makanan dan minuman, produk susu dewasa dan lansia, serta produk susu bayi dan balita di dalam transaksinya. Hasil analisis menggunakan SMOTE diperoleh karakteristik dari pelanggan sebagai berikut. Pelanggan yang hanya membeli satu jenis produk di dalam transaksinya dan produk tersebut bukan produk susu anak akan memiliki kecenderungan akan churn, kecuali pelanggan tersebut membeli produk susu bayi dan balita serta produk susu dewasa dan lansia. Pelanggan dengan karakteristik tersebut berpotensi not churn. Pelanggan yang membeli lebih dari satu jenis produk di dalam transaksinya juga memiliki kecenderungan untuk not churn. Selanjutnya adalah peubah penting dalam model. Model tanpa SMOTE menghasilkan 10 peubah penting, sedangkan model menggunakan SMOTE menghasilkan 11 peubah penting. Kedua proses ini membentuk model dengan 3 peubah terpenting yang sama. Peubah rata-rata jenis produk dan peubah produk susu anak menjadi 2 peubah terpenting dalam model yang bersesuaian dengan hasil eksplorasi. Perbedaan hasil klasifikasi yang pertama itu pada model 1, ketika pelanggan hanya membeli satu jenis produk dan tidak membeli produk susu anak, tetapi membeli produk susu bayi dan balita atau produk susu dewasa dan lansia, pada model 1 itu diklasifikasikan sebagai churn, sedangkan pada model 2 itu diklasifikasikan sebagai not churn. Perbedaan hasil klasifikasi yang kedua yaitu pada saat pelanggan membeli lebih dari satu jenis produk, tetapi tidak membeli produk susu anak, produk makanan dan minuman, produk susu dewasa dan lansia, serta produk susu bayi dan balita, pada model 1 akan diklasifikasikan sebagai pelanggan churn, namun pada model 2 akan diklasifikasikan sebagai pelanggan not churn. Penentuan model klasifikasi. Secara umum, perbedaan dari model 1 dan model 2 dapat dilihat pada tabel. Oleh karena itu, model yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan pelanggan perusahaan XYZ adalah model 2. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan. Kurva Kaplan-Meier menunjukkan bahwa 90% pelanggan sudah melakukan transaksi dalam kurun waktu 3 bulan. Maka dari itu, pelanggan perusahaan XYZ diberi label churn apabila sudah tidak melakukan transaksi kembali setelah 3 bulan. Keadaan data yang tidak seimbang menyebabkan kurang baiknya performa model saat memprediksi data minor. Hal ini ditunjukkan dengan nilai spesifisitas dari model yang hanya sebesar 67,41%. Penerapan SMOTE sebagai upaya penanganan data tidak seimbang mampu meningkatkan nilai spesifisitas model menjadi 86,18%. Selanjutnya, produk susu anak adalah produk andalan perusahaan ini.
Selain peubah produk susu anak dan peubah rata-rata banyak jenis produk, peubah susu bayi dan balita, dan produk susu dewasa dan lansia juga menjadi peubah yang berpengaruh terhadap pengklasifikasian pelanggan churn dan not churn. Saran penelitian. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti. Yang pertama, perusahaan dapat menentukan program loyalitas yang dapat digunakan dengan menyesuaikan perilaku pelanggannya. Yang kedua, sekalipun model ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku pelanggan dengan keakuratan yang baik, peneliti menyarankan untuk tetap membaharui model dalam jangka waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan karakter pelanggan di masa depan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Terima kasih.